Seorang bocah menggigit rambut gadis tercantik di sekolah, tapi gadis itu malah mendesah. Merasa aneh, si bocah menutupi diri lalu kabur. Ternyata wajah si gadis memerah malu. Si bocah tak sengaja mendapat kekuatan super dengan memakan barang pribadi orang. Ia bisa menarik mereka ke dunia mimpinya. Dan segala kejadian di sana terasa nyata. Selain itu, ia punya kemampuan penyembuhan diri. Luka separah apapun akan sembuh secara instan meski dibakar api. Tangannya tak terluka. Padahal baru kemarin Sarno dikenal sebagai anak lemah dengan gangguan makanan. Ia memakan bungkus mie hingga penghapus pensil. Pembuli menjulukinya tempat sampah berjalan. Adain sering menyiksa, bahkan memasukkannya ke tong sampah. Karena kalah jumlah, Sarno hanya bisa pasrah. Tertekan, Sarno menghibur diri dengan makan sampah hingga racun menumpuk di tubuhnya. Suatu hari ia jatuh sakit. Ibunya panik, tak tahu harus apa. Dalam putus asa, Sarno menemui dukun jalanan untuk berobat. Saat sang kakek menyentuh Sarno, keduanya bereaksi. Kakek itu batuk hebat hingga rokoknya jatuh ke tubuh Sarno. Sang ibu segera menepis rokok itu, namun wajah kakek tiba-tiba kesakitan. Sebelum ibu bereaksi, kakek itu mendadak lemas tak terkendali. Lalu jatuh ke tanah dan tak bergerak lagi. Anehnya, setelah kakek wafat, Sarno yang tadinya sakitan mendadak bugar. Luka bakar rokoknya sembuh total. Bahkan jari tergores. Saat memperbaiki sepeda pulih sangat cepat. Kebiasaan makan anehnya pun hilang. Namun Sarno tak menyadari bahwa ia kini punya kemampuan jauh lebih kuat dan telah berubah total. Ini menarik perhatian Marsiti, teman sebangkunya, yang mulai menyukai Sarno. Namun obrolan mereka membuat pembuli sekolah cemburu. Si pembuli langsung memukul Sarno, tapi tak disangka lukanya memantul kembali. Saat itulah Sarno sadar ia punya kekuatan super pemantul luka. Meski terus diserang, Sarno tidak terluka. Sementara si pembuli babak belur sendiri. Tak percaya, si pembuli mengambil tongkat kayu. Namun detik berikutnya, kepalanya justru berdarah. Akibat pantulan itu melihat Sarno tak terluka. Si pembuli ketakutan setengah mati, mengira melihat hantu. Ia pun kabur terbirit-birit. Sarno yang bersemangat pulang dan bercerita pada ibunya. Awalnya tak percaya. Sang ibu baru yakin setelah melihat Sarno memanggang sesuatu tanpa terluka. Mereka menduga Sarno tak sengaja menyerap kekuatan pria tua sakti itu. Demi keamanan mereka sepakat merahasiakannya. Kini Sarno bukan lagi anak penakut seperti dulu. Saat pembuli sekolah menggoda gadis pujaannya, Sarno maju membelanya. Ini membuat mereka marah dan ingin menghajarnya. Untungnya guru datang tepat waktu menghentikan perkelahian. Namun para pembuli makin geram saat Sarno pulang bersepeda. Mereka mengejar dan mencoba menabraknya. Sarno ketakutan, tapi sepeda tak mungkin balapan dengan mobil. Tak lama kecelakaan pun terjadi. Setelah mobil benar-benar berhenti, para pembuli lainnya pun terkejut saat mendapati teman mereka yang mengemudikan mobil tiba-tiba tewas secara misterius. Sementara Sarno yang hanya mengendarai sepeda justru hanya mengalami luka ringan di bagian luar saja. Ternyata Sarno secara tak sengaja memperoleh sebuah kekuatan super. Setiap kali ada orang lain yang melukainya, semua luka itu akan berbalik mengenai si pelaku. Itulah sebabnya pembuli yang mengemudikan akhirnya tewas secara tragis. Saat itu para pembuli lainnya juga menyadari betapa menakutkannya Sarno, lalu mereka kabur terbirit-birit. Sarno pun segera pulang dan bersembunyi, lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Marsiti dan ibunya. Marsiti menyarankan agar Sarno bersembunyi untuk sementara waktu, agar polisi tidak mengetahui kekuatan supernya. Namun Sarno paham para pembuli tidak akan melepaskannya begitu saja. Benar saja, malam itu juga mereka bersembunyi dan mengintai di sekitar rumah Sarno karena tahu dia adalah seorang monster. Mereka pun menyasar ibu Sarno karena Sarno hanya hidup berdua dengannya. Mereka ingin menjadikannya yatim piatu saat Sarno pergi. Mereka mengikatkan rantai besi dari rumahnya ke mobil pick up sang ibu yang tertidur. Tidak sadar bahaya mengancam begitu. Gas diinjak rumah terguncang hebat hingga pipa gas terputus. Sang ibu berusaha kabur, namun pintu sudah dikunci rapat oleh para pembuli. Di detik berikutnya tiba-tiba saja saat Sarno kembali sudah terlambat. Ibunya telah terbakar menjadi kerangka dan melihat satu-satunya keluarganya pergi. Sarno hancur. Sejak itu ia menjadi gelap. Dipenuhi amarah, ia bersumpah mencari para pembuli itu dan membalas kematian ibu. Tak lama, ia menemukan jejak mereka. Ia diam-diam mengikuti mereka ke tepi sungai. Melihat mereka berenang, Sarno segera keluar, mengambil dan memakan pakaian mereka. Setelah itu Sarno melilitkan pakaian itu ke lehernya sendiri. Tak disangka, sensasi sesak nafas yang ia rasakan justru berpindah ke para pembuli yang sedang berada di sungai. Semakin erat ia mencekik, lawannya pun semakin sulit bernafas. Hingga akhirnya terjatuh dalam air dan tak bisa bergerak. Teman-temannya yang menyadari ada yang tidak beres segera menariknya keluar. Namun saat itu temannya sudah tidak bernyawa. Setelah tujuannya tercapai, Sarno pun muncul ke hadapan mereka. Melihat kejadian itu para pembuli lainnya ketakutan dan langsung melarikan diri. Berbekal kekuatan aneh, Sarno tak tertandingi. Saat mereka kabur, Sarno tenang karena balas dendamnya baru dimulai. Besoknya di kelas kimia dia memprovokasi pembuli dan menggoda pacarnya.
Si pembuli marah, lalu menyiramkan asam sulfat ke wajah. Sarno tak disangka, Sarno tak terluka. Justru si pembuli terkena pantulannya hingga tubuhnya hancur. Kemarin Sarno diam-diam mengambil pakaian orang itu, sehingga semua luka yang dia terima berpindah ke orang itu. Lalu Sarno mencuri baju pembuli lain, bor listrik dan berjalan langsung ke arah pembuli tersebut. Setelah memasukkan pakaian ke dalam mulutnya, Sarno mengebor kedua pahanya sendiri dalam sekejap mata. Pembuli itu pun menjadi cacat seumur hidup. Teman sebangkunya, Marsiti, kebetulan menyaksikan kejadian tersebut. Dia berlari menenangkan Sarno. Namun saat Sarno tenang, ayah si pembuli langsung menodongkan pistol padanya demi membalas dendam. Selamat tinggal. Orang aneh, jangan kamu. Akhirnya, Sarno hanya mengalami luka ringan. Sementara ayah dan anak pembuli itu tewas bersama. Marsiti sangat kecewa pada Sarno, menganggap bahwa demi kepentingan pribadinya, Sarno telah menyebabkan begitu banyak nyawa. Tak berdosa melayang, dia berharap Sarno mau melepaskan kekuatan anehnya itu. Menghadapi permintaan sang pujaan hati, Sarno akhirnya setuju. Demi menghilangkan kekuatan super Sarno, sekolah khusus itu sengaja memanggil seorang penyihir untuk melakukan ritual guna menghapus kekuatan super Sarno. Sarno langsung merasa sangat tidak nyaman, tidak tega melihatnya Marsiti. Akhirnya memutuskan untuk membantu Sarno melarikan diri. Namun melihat situasi tersebut, para polisi langsung menembak ke arah mereka berdua. Meskipun Sarno berhasil selamat, Marsiti justru tertembak peluru dan sekarat. Demi menyelamatkan orang yang dicintai, Sarno dengan tegas memindahkan seluruh kekuatan super. Dan akhirnya Marsiti yang memperoleh kekuatan super pun hidup kembali. Dan film pun berakhir di sini.